Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sobat podcast Rahmaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat kembali bertemu di kegiatan podcast Rahmaniyah. Yang alhamdulillah saat ini kita sudah bertepatan di tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah atau di hari Kamis tanggal 22 April 2021. Alhamdulillah sobat podcast Rahmaniyah, sebelumnya saya mengajak untuk senantiasa bersalawat kepada Nabiullah baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk memulai kegiatan podcast Rahmaniyah ini, mari sama-sama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sobat podcast Rahmaniyah, untuk kegiatan pada pagi hari ini kita mendapatkan judul yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita bincang-bincang santai, ya insya Allah, dengan judul Hati-hati Jebakan Syaitan. Wah, dari judulnya saja ini sudah cukup sangat menarik untuk kita bahas bersama ya, terutama di bulan suci Ramadan ini, bertepatan di 10 hari pertama, mungkin amal ibadah kita masih sangat-sangat kencang, ya masih stabil lah kalau untuk di 10 Ramadan pertama ini. Nah, tapi nanti untuk memasuki 10 hari kedua, 10 hari ketiga, nah ini mulai lemah nih, mulai kendor. Ya, kalau ibarat tarawih itu mengalami kemajuan, safnya semakin maju. Nah, kalau judulnya aja hati-hati jebakan syaitan, tentunya kami juga akan secara hati-hati dalam membawakannya atau menyampaikannya. Nah, untuk membahas judul ini, hati-hati jebakan syaitan, kita sudah kehadiran pakarnya insyaallah, ya Al-Ustadz atau guru kita juga, yaitu Ustadz Abdul Hakim Zali MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah luar biasa. Antum khair. Alhamdulillah baik Ustadz. Ustadz, alhamdulillah nih Ustadz, kita ke bagian judul yang sangat menarik Ustadz, ya, yaitu hati-hati jebakan syaitan. Nah, di kegiatan ini kita punya singkatan kegiatan kita Ustadz, yaitu ngobras berdua. Apa itu ngobras berdua, sobat Rahmaniyah? Ngobrol santai, bermanfaat Dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan obrolan kita dari awal sampai akhir nanti bermanfaat dunia akhirat ya Ustaz. Amin amin Allah. Amin. Wabil khusus di pagi hari ini mungkin sobat Rahmaniyah podcast di rumah masih banyak yang santai-santai, tiduran atau lagi nyiram kembang dan lain sebagainya. Sambil dengerin podcast Rahmaniyah insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Baik Ustaz, dengan tema ini saya mengibaratkan hati kita itu sebagai ibarat sebuah benteng Ustaz, di mana setan-setan ini kita ibaratkan sebagai musuh-musuh kita Ustaz. Nah, jadi yang namanya musuh itu kan pasti senantiasa ingin memasuki benteng kita ya Ustaz. Nah, mungkin kita ingin tahu nih, bagaimana sih cara setan itu mengganggu hati-hati kita atau ingin memasuki benteng kita, itu caranya bagaimana Ustaz? Baik. Insyaallah. Silakan Ustaz. Fadhil. Baik, para hadirin ya, pemirsa yang menyimak atau yang mengikuti kegiatan podcast ini. Yang pertama, alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, dan kita juga patut bersyukur kepada guru-guru kita ya,
yang telah mengajarkan kita banyak hal. Oleh karenanya mari kita mengirimkan doa kepada guru-guru kita dulu ya. Siap. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita senyum dulu nih karena memang tema kita itu banyak orang takut tapi sebenarnya dia nggak keren-keren amat gitu ya. Wah, gitu ya, Hati-hati Ustaz. dengan jebakan setan kan. Betul, Ustaz. Setan itu seolah-olah sesuatu yang menyeramkan. Memang dia serem benar gitu. Tetapi jangan lupa, setan itu sama-sama makhluk Allah ya. Sama-sama makhluk Allah. Kita makhluk Allah, setan makhluk Allah. Jadi kalau sama-sama makhluk, jangan terlalu takut tapi jangan juga terlalu abai. Apa? Kalau dikatakan dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Jadi yang namanya jebakan-jebakan setan itu sebenarnya dia lemah dibanding dengan jebakan wanita. Inna Wah. kaidakunna azim, kan seperti itu. Masya Allah. Kalau apa itu setan ini tadi itu sebenarnya lemah, tetapi sesuatu yang lemah kadang kita abai. Maka tema ini sangat bagus ya, tema tentang jebakan-jebakan setan. Sebagaimana tadi abang siapa ya? Doni. Oh kirain Bang Umar. Nah, ini nanti buat bahasan juga, Ustaz. Siap. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi ya, jika memang hati kita itu diibaratkan benteng, kemudian syaitan itu adalah musuh kita, sebagaimana Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi syaitan itu memang sebuah sosok musuh kita yang dia memiliki langkah-langkah yang sebenarnya langkah-langkah ini akan menjadi langkah-langkah yang tidak terlalu bahaya ya, tidak terlalu mengerikan seandainya kita tahu. Tapi karena dia adalah musuh yang cerdas juga dan langkahnya banyak, dan kita juga kadang ditambah kurang tahu langkah-langkahnya sehingga menjadi membahayakan buat kita. Di bulan Ramadan ini Allah ingin menjadikan kita bertakwa. Takwa itu dikatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Di hati. Kemudian dikatakan dalam tubuh manusia terdapat segumpal hati. Kalau hatinya itu baik, maka seluruhnya baik. Hatinya rusak, seluruhnya rusak. Nah, tadi Abang Doni sudah menggambarkan ya, bahwasanya setan itu selalu ingin berusaha memasuki hati kita, benteng kita. Saya sangat sepakat. Hati itu ibarat benteng dan setiap benteng itu biasanya punya gerbang, pintu ya, betul. punya pintu. Nah, agar benteng kita tidak dimasuki, maka kita harus menjaga benteng-benteng ini. Betul. Ada hirosah. Kalau perlu kita sewain sapam gitu ya. Wah, Seperti itu ya. Nah, kita bisa menjaga benteng itu kalau kita tahu di mana pintunya, kan gitu. Nah, kalau kita nggak tahu pintunya, apa yang mau dijaga kan susah. Betul. Dijaga pintu kanan nggak taunya ada pintu kiri. Jaga pintu kiri nggak taunya ada jalan tikus di belakang, kan repot juga nih. Nah, jadi kita akan membahas tentang pintu-pintu syaitan ya. Nah, pintu-pintu syaitan tadi itu sangat banyak karena memang setan itu ya'ti syaitanu min nuqtati dhafil insan. Setan itu akan selalu datang dari titik terlemah manusia. Kemudian setan juga fi majrid dam. Dia memang ada dalam aliran darah kita. Dan bahkan dikatakan manusia itu, setiap manusia yang lahir ada dua bisikan lumatan. Ada bisikan setan, ada bisikan malaikat. Nah, bisikan malaikat ini selalu mengajak kepada kebaikan. Bisikan setan mengajak kepada keburukan. Yang dijanjikan adalah kepakiran, keburukan, kan seperti itu setan tuh. Nah, inilah yang disebut kadang-kadang oleh kita korin. Nah, bicara masalah setan, dari apa dulu setan nih? Setan dari bangsa jin. Tapi ada juga setan nanti yang sudah melekat pada manusia. Wah, jadi setan dari kalangan manusia. Manusia berbentuk setan apa? Bisa jadi ini manusia tapi sifatnya sifat setan. Wah, tapi kalau zatnya setan sendiri itu dari jin. Ya, Fafasako itu ya, dari jin itu yang setan itu. Baik. Jadi seperti itu Ustaz ya. Begitu banyak mungkin pintu-pintu hati kita yang harus kita jaga supaya setan itu tidak masuk ke pintu hati kita ya. Kalau tadi saya ibaratkan sebuah benteng. Nah, kira-kira lewat pintu-pintu mana saja Ustaz yang paling besar peluangnya itu untuk setan mengganggu Ustaz? Pintu hati di sebelah mana nih? Apakah dari dengki, sifat dengki atau sifat pemarah dan lain sebagainya itu kira-kira kalau tadi kan ibaratnya sebuah benteng, berarti banyak pintu-pintu hati yang perlu kita awasi nih. Yang paling besar peluangnya sehingga setan itu sangat mudah
untuk masuk ke tubuh atau ke hati kita, Ustaz? Baik. Kalau diibaratkan seperti bandara kali ya. Kalau bandara itu kan ada Gate gerbang A ya, iya, gerbang betul. B, gerbang 1, gerbang Iya, 2 kan. Ini yang paling gede-gedenya nih. Iya, Nanti benar. di tiap-tiap gerbang biasanya ada pintu-pintu kecilnya lagi kan kayak Iya. gitu. Nah, sederhananya biar kita lebih mudah untuk mengingat, kita ringkas menjadi 2. Juga. Jadi pintu syaitan yang paling besar itu 2. Yang pertama adalah pintu syahwat, yang kedua pintu syubhat. Syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat dan Syubhat. syubhat. Karena kesalahan manusia yang pertama kali kita tahu dalam sejarah Nabi Adam, bapak kita, bagi yang mengaku keturunan Nabi Adam ya. Nabi Adam, Kalau yang meyakini keturunan monyet teori Darwin itu beda lagi tuh. Beda lagi keyakinannya, Ustaz. Kita tahu. Jadi Nabi Adam pertama diciptakan itu belum utuh ruhnya sampai seluruh badan, sudah ngelihat sesuatu sudah tergesa-gesa cepat karena ada syahwat, ingin syahwat makanan tuh waktu itu. Iya. Ada syahwat itu. Begitupun dengan syahwat yang memakan buah dari pohon yang dilarang itu kan. Begitu juga tentang pembunuhan pertama, jarimah pertama, kriminal pertama itu karena memang dorongan syahwat Qabil dan Habil itu. Jadi syahwat ini merupakan pintu syaitan terbesar yang akan menimpa manusia. Jadi kalau orang sudah tergoda lewat pintu ini, lewat pintu syahwat ini, maka nanti dia menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah. Karena setan juga artinya ba'uda min rahmatillah. Kan kalau setan definisi fikih itu adalah al-ba'uda min rahmatillah atau al-bu'du min rahmatillah, itu setan gitu loh. Nah, ketika orang sudah terkena syahwat, maka dia akan rusak tujuan hidupnya. Jadi keinginan-keinginannya menjadi rusak karena dorongan syahwat. Akalnya itu akan tertutup oleh syahwat. Sehingga dikatakan oleh ulama dalam kitab Nasihatul Ibad karangan Imam Ibnu Hajar Asqalani itu yang diperjelas oleh Imam Nawawi, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai yang memiliki perintah dan syahwatnya sebagai tawanan. Karena kenapa? Karena kalau kebalik, ketika syahwat sudah mendominasi, maka akal itu nggak kepake. Akal itu hilang fungsi gitu bang. Kalau akal udah hilang fungsi, selesai. Jadi syahwat itu baik syahwat perut, syahwat di bawah perut, ini merusak tujuan hidup kita, yang pada akhirnya merusak perilaku kita, yang pada akhirnya merusak kondisi kenyataan kita, dan paling jauh dari itu merusak akhirat kita, rumah kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita terjauh ya Ustaz ya dari syahwat-syahwat yang tadi disampaikan oleh Ustaz itu. Yang kedua tadi syubhat ya Ustaz? Oh ya, yang kedua itu syubhat. Syubhat dari kata mirip-mirip ya, kan syubhat. Syabih. Syubhat adalah sesuatu yang dia merusak keyakinan kita, merusak keilmuan kita, sehingga kita tidak punya pijakan yang benar dalam menjalani hidup, sehingga kita tidak punya arah yang jelas dalam menata tujuan hidup kita karena ada syubhat. Biasanya syubhat itu apa nih? Syubhat itu ya diantaranya yang paling bahaya, syubhat ilmu. Syubhat ilmu ya. Syubhat ilmu. Karena dari ilmulah kita punya nanti pemikiran. Jadi dari harokah akan melahirkan, dari fikroh melahirkan harokah, gerakan. Dari gerakan melahirkan natijah, nilai. Nah dari nilai inilah kita sukses atau gagal, kan seperti itu. Nah syubhat ilmu ini sangat bahaya. Kalau manusia itu memang sangat dipengaruhi oleh apa yang dia makan, betul. Itu tadi syahwatnya. Dan manusia juga jangan lupa sangat dipengaruhi oleh apa yang dia baca dan apa yang dia dengar atau yang dia alami dari sekitarnya. Nah banyak orang atau sebagian besar orang, mereka banyak mempelajari sesuatu yang tidak bersumber langsung dari Al-Quran atau tidak mempelajari Islam dari sumbernya, sehingga fisiknya Islam, KTP-nya Islam, tetapi pola pikirnya, gaya hidupnya, hamnya atau orientasinya, obsesinya itu enggak Islam. Ini yang bahaya. Kita jangan lupa setan ingin masuk ke dalam hati. Takwa juga ada di hati. Maka yang harus dijaga adalah hati. Sekarang berapa banyak dalam hidup kita belajar tentang masalah-masalah hati. Kita kadang-kadang lebih fokus kepada masalah-masalah fisik. Padahal fisik kita itu, ya kita itu apa? Kita itu berawal dari cuma setetes mani yang muncrat aur-auran gitu kan. Kemudian nanti di ujungnya kita itu cuma seonggok bangkai yang bau. Udah gitu 2 kali lewat lubang buang air lagi. Gimana nggak menjijikan gitu ya?
Tetapi kadang-kadang itu yang menjadi obsesi kita sampai dikatakan wala taj'al dunya akbaru hammina. Jangan jadikan dunia itu obsesi kami yang lebih besar daripada akhirat. Ditanya ulama itu, apa yang dimaksud menjadikan dunia lebih besar sebagai obsesi daripada dunia? Ketika otak kita atau pikiran kita lebih memikirkan dunia daripada akhirat. Lebih sedikit aja. Jadi lebih besar dunianya daripada akhiratnya. Ini termasuk menjadikan dunia lebih besar daripada akhirat. Wal iyadzu billah. Habbud dunya wa kharatul maut ya Ustaz. Lebih cinta dunia daripada akhirat. Insyaallah. Mudah-mudahan kita terjauh Ustaz ya dari syahwat dan syubhat itu. Nah Ustaz, kalau tadi dibagi menjadi dua pintu yang paling besar ya Ustaz ya. Pintu jebakan setan itu yang bisa mengganggu hati kita yaitu syahwat dan syubhat. Nah Ustaz, dari dua pintu yang paling besar itu pula Ustaz, ya merusak hati kita dari jebakan-jebakan setan itu, kira-kira cara menutupinya atau cara menanggulanginya itu seperti apa Ustaz? Cara menangani syahwat kita, syubhat ilmu tadi yang sampaikan oleh Ustaz. Saya kira syubhatnya ini akan mengarah ke makanan ya. Banyak syubhat nih makanannya yang kita konsumsi, ternyata syubhat itu ada yang paling besar ternyata di ilmu ya Ustaz ya. Ilmu yang kita serap, yang kita dengar, kita baca. Nah insyaallah mudah-mudahan Sobat Rahmania dapat mendengarkan pencerahan-pencerahan di kegiatan Rahmania Podcast ini cukup merefresh ya pengetahuan kita tentang keilmuan agama kita. Nah Ustaz, mohon disampaikan cara menutupi atau cara menanggulangi syahwat dan syubhat yang tadi disampaikan oleh Ustaz itu seperti apa nih baiknya? Baik. Ini pertanyaannya ngeri amat itu. Kalau orang cerdas pertanyaannya cerdas itu. Luar biasa ya. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mencegah atau menutupi pintu-pintu masuk setan ini kan, kita perlu tahu juga cara dia masuk. Oh iya betul. Bagaimana itu? Jadi kalau kita tahu ayam itu jalannya begitu caranya, kita tutup dengan cara dia. Kalau ular seperti apa, seperti itu. Kalau kuda seperti apa, seperti itu. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu nih. Setelah kita tahu gerbangnya, gerbang syubhat dan gerbang syahwat dan gerbang syubhat, maka kita perlu tahu juga cara mereka masuk. Nah, seperti apa tuh ya? Nah, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan oleh ulama yang lain juga, kurang lebih ada 6 cara setan masuk itu. Yang pertama, setan mengambil dari prioritas. Setan aja dalam prosesnya pakai prioritas. Milih prioritas ya? Iya, aulawiyah itu dipakai dia. Setan tahu tujuan setan itu adalah biar di kita, orang-orang yang setan kesel sama kita, dengki sama kita kan, pengen kita masuk neraka. Caranya gimana? Keluarkan dari Islam. Maka yang pertama digoda adalah keimanan kita. Keimanan dulu. Gimana caranya nih orang jadi kafir. Itu cara yang pertama. Makanya tadi ketika syubhat pemikiran, kadang orang itu kafir antara syubhat pemikiran, jadi keyakinannya salah, kafir dengan sadar atau tanpa sengaja, kan jadi kafir. Bisa juga kafir gara-gara syahwat, perebutan makanan, perebutan apa dunia kan kayak gitu. Ini langkah yang pertama. Kalau dia gagal di sini, setan nggak putus asa. Yang kedua, gagal mengkafirkan orang, baik sengaja atau nggak sengaja, dia masuk lewat pintu bid'ah. Waliyadzubillah. Nah bid'ah ini memang ya hal yang agak-agak sensitif nih. Banyak orang ngebahas bid'ah itu terlalu sederhana, tapi ada juga yang menjelimut banget. Ya itu ada bab khusus lah ya. Bab khusus itu sampai Dr. Taufik Kulaimi itu membuat sebuah buku tentang toleransi fikih dan bid'ah di sana. Jadi bid'ah nanti sudut pandang mana dulu? Bid'ah dalam hal akidah kah? Karena ada bid'ah dalam masalah keimanan, ada bid'ah dalam masalah ubudiyah fikih. Jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai bid'ah dalam ranah ubudiyah masuk ke dalam akidah. Karena nanti ujungnya akan berbeda. Perbedaan dalam masalah fikih bisa jadi dapat pahala, tapi kalau salah dalam masalah akidah kacau. Makanya hati-hati dalam masalah akidah. Mudah-mudahan kita orang yang sudah dibocorin, kan ujian dibocorkan nggak boleh. Iya. Kalau datang soal ujian nih, ini lembar jawabannya nggak boleh kasih tahu tuh santri kan, anak-anak nggak boleh tahu kan. Tapi Nabi itu baik banget sama kita. Soal ujian di alam kubur udah dibocorin sama Nabi, sama ulama-ulama kita dibocorin. Semuanya sudah ada. Padahal lebih penting loh. Jadi kita udah dapat bocoran tentang jawaban-jawaban nanti di akhirat. Nah yang bahaya itu kalau pas bocoran nanti lupa, pas meninggal gak kebawa tuh kuncinya. Itu dia paling bahaya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kita udah punya kuncinya, begitu meninggal kuncinya ketinggalan. Kasihan banget gak jadi masuk surga tuh ya.
Yang kedua itu Bang, Ya. bid'ah. Yang ketiga, langkah setan itu kalau sudah gagal lagi, kalau dia gagal dalam memelencengkan manusia, menggelincirkan manusia dari sisi bid'ah, dia akan mencoba lewat kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar itu akan dihiasi oleh setan. Nah, itu nggak apa-apa. Namanya manusia wajar melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa besar tapi kemudian dia tobat itu lebih baik daripada orang yang melakukan dosa kecil. Ya nggak apa-apa lah kalau namanya juga manusia gitu kan. Jangan berharap nggak pernah salah sama sekali. Dia akan banyak menghiasi gimana caranya orang terjerumus ke dalam dosa Besar ya. dosa besar. Berarti itu termasuk jebakan setan, Ustaz ya? Jebakan Kadang setan setelah bid'ah tuh. setelah bid'ah ya. Kadang memang saya sendiri juga pernah terbesit, nggak apa-apa kali kayak gini ya, namanya juga manusia gitu. Dulu gitu ya, dulu banget. Oh ternyata itu jebakan setan ya. Ternyata kayak setan itu bisa berbisik sendiri ya. Kayak tadi Seperti bisikan tadi, setan. bisikan Lu mata setan ya. setan now. Nggak apa-apa. Ternyata itu bisikan setan ya, Ustaz ya. Bukan firasat ya. Firasat sama bisikan setan tuh tipis-tipis kan. Lebih kenceng bisikan setan itu bisikan malaikat gitu ya. Masya Allah, astagfirullah. Itu yang kabair. Nanti kita perlu belajar lagi tentang apa itu kabair kan. Kemudian setelah kabair gagal, kalau ada orang dengan tipikal tertentu kan, dengan masyarakat tertentu susah dia untuk melakukan kabair. Kabair fisik, dia bisa kabair hati. Kabail hati juga ya, Ustaz. Jadi kan yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah yang lebih banyak nanti akan memandang kepada masalah hati kan, hati yang selamat. Nah, kabair itu bukan hanya zina, membunuh dan lain-lain. Itu ya fisik, lebih mudah dicegah. Tapi kabair hati, Bang. Apa aja tuh, Ustaz? Gibah. Gunjing orang kan, namimah itu contohnya banyak. Kemudian sombong. Wah, itu banyak nanti babnya. Itu kabair. Kabail ya. Apa Kalau yang gagal fisik lagi? itu tadi zina, apa saja Ustaz? Membunuh ya. Kemudian melakukan dosa kecil tapi dia sengaja. Sengaja itu termasuk dosa-dosa besar juga yang fisik. Kalau ya, dia Ustaz ya? tidak melihat bukan sebagai dosanya ya. Apalagi kalau dia sampai menghalalkan apa yang diharamkan. Astagfirullah. Karena masyarakat contoh gitu ya, contoh. Di saat banyak masyarakat sudah tidak berhijab, kita mengatakan udah biasa. Sehingga di hati kita tuh kita tahu padahal dulu itu hijab diwajibkan karena masyarakat itu sudah biasa tidak berhijab, kita mikir itu udah biasa. Nah, mengikuti ketika kebanyakan orang ya, Ustaz. ketika kita bilang itu udah biasa, hilanglah perasaan hijab itu wajib. Kita udah mirip Tuhan, Bang. Yang bikin syariat Tuhan mengharamkan, kita menghalalkan. Siapa kita? Allah. Allah pasti marah besar. Gue ditandingin sama Manusia. ini manusia, lu ngaku jadi Tuhan kan? Kita aja kalau diajak tanding sama anak TK, ayo Bang, kita ujian soal yang sama. Penghinaan kan kayak gini. Ini orang Jauh jadi banget ya Tuhan. derajatnya, Ustaz ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga tadi ya? kabail. Ada 6 ya? Ya. Kalau gagal kabair, masuk ke yang kecil. Yang kecil. Kecil-kecil, sogair, dosa-dosa kecil. Jadi nggak apa-apa dosa kecil mah. Kalau dosa-dosa kecil itu kan mudah diampunin. Ya, dosa kecil itu mudah diampunin. Kita berwudu, kemudian setiap tetesan wudu yang jatuh itu menghapuskan dosa. Jalan ke masjid ngapusin dosa. Wah, kita udah belajar, kita udah tahu nanti kita ampunin kan. Nah, itu bahaya juga dosa kecil. Bahaya juga, Ustaz ya, dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan atau kita abaikan, Ustaz ya. Betul. Jadi kalau kata Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin dikutip dari hadis juga gitu ya. La saghirata ma'al istighfari, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al istimrar. Kurang lebih seperti itu ya. Terjemahan itu kurang lebih tidak ada dosa besar kemudian diiringi dengan istighfar, benar-benar penyesalan, dan tidak ada yang disebut dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Ma'al israr, terus. Jadi mentang-mentang kecil keterusan deh. Kalau udah keterusan jadi watak lah, jadi besar kan udah kebiasaan. Jadi dikatakan itu ittaqillah khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Takwa itu adalah membersihkan diri dari dosa. Saghiraha wa kabiraha. Yang kecil-kecil apalagi yang gede. Saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Fasna kama shifauqa ardin yahdaru mayara. Berperilakulah seperti orang yang berjalan di hadapannya terdapat duri, maka dia akan jalan dengan hati yang bersih. Mungkin ya di rumah ya. La tahqiranna saghiratan, jangan engkau sepelekan dosa kecil. Innal jabala minal hasab. Karena jibal itu gunung yang gede itu dari kerikil-kerikil yang
Kecil. Yang kecil. Jadi Bisa menumpuk menjadi besar ya Ustaz ya? bisa, iya, setan tuh pinter. Kalau dosa besar kelihatan bener kan. Kalau yang kecil-kecil mah orang lihat, oh nggak apa-apa, masih kecil, dimaklumin lah. Nggak tahu jadi banyak bang. Bisa dosa kecil itu bukan hanya banyak buat dirinya, tapi mudah juga dilakukan oleh orang yang lain. Orang lain. Kalau orang berzina mungkin berdua, orang membunuh mungkin berdua, Berdua yang juga. dibunuh atau yang dibunuh itu Iya, kan. betul. Tapi kalau dosa kecil bisa bareng-bareng. Ya kalau orang membunuh bareng-bareng kan, ya ada juga sih gitu kan, tawuran dan lain-lain. Mungkin contoh-contohnya apa tuh Ustaz? Dosa-dosa kecil yang bisa dilakukan bareng-bareng nih. Mungkin kan kita nggak sadar nih, bareng-bareng bersama berjamaah ternyata itu termasuk dalam hal kategori dosa-dosa kecil Ustaz. Ya Apa banyak tuh, gitu Cot? kan. Kalau kita orang laki kan sering ngopi-ngopi ya nggak? Iya, benar. Ngopi itu bagus. Ngopi. Kalau ngopi, wah ini nikmat Allah nih. Tapi kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu, misal lagi kumpul-kumpul ya, orang laki kan suka kumpul-kumpul gitu ya, lewat cewek cakep, Ah, terus digodain sweet-sweet gitu kan, atau digodain, itu kan dosa kecil. termasuk dosa Tapi kecil. kemudian kan jadi bareng ya? ngikut lagi yang lainnya, terus kecil-kecil gitu kan. Jadi Iya, dosa iya, kecil itu dia kecil, tapi kemungkinannya peluang dia untuk menyebarnya itu lebih cepat daripada Lebih dosa cepat, besar ya. dosa besar. Karena kalau dosa besar kelihatan banget bang. Betul, betul, betul. Stop. Itu yang keempat ya. tadi. Nah Dosa yang kecil. kelima itu gagal lewat masuk pintu kekafiran, bid'ah, dosa besar, dosa kecil. Dia masuk lewat pintu mubah, Mubah. hal-hal yang dibolehkan. Sebanyak-banyaknya orang itu udah ini mah halal, hajar. Ini mah halal, udah hajar. Akhirnya dia akan banyak mengambil hal yang halal sehingga kurang kehati-hatian. Kan kayak gitu. Kita meninggalkan yang kayak berpuasa nih. Ketika berpuasa 14 jam bang di Indonesia kurang lebih. Kalau sholat melaksanakan hal yang fardu 5 menit. Itu udah lama banget tuh kayaknya tuh 5 menit tuh. Standar kita kadang cuma 3 menit. 3 gitu menit kan. lah, Bisa paling 2 lama menit itu. gitu ya, iya. Nah itu ibadah-ibadah wajib. Itu waktunya pendek-pendek. Tapi kalau puasa 14 jam 14 melaksanakan jam. sesuatu yang wajib. Wajib. Yang di dalamnya banyak hal-hal sunnah. Jangan kebalik nih ya. Puasa itu yang wajib puasanya. Yang lain ya baca Quran, taraweh dan lain-lain. Itu hal yang sunnah dianjurkan. Jadi di bulan Ramadan nggak ada ibadah khusus. Ibadah khusus cuma satu, puasa. Puasa. Yang lain itu adalah ibadah-ibadah biasa, tetapi yang memang dilipat gandakan. Nah dengan hal-hal yang mubah-mubah tadi nih, orang akhirnya dengan hal yang halal itu sebanyak-banyaknya, kayak makan lah, sebanyak-banyaknya halal ini boleh, nanti akan menyebabkan dirinya lemah. Betul. Jadi lemah dalam melakukan kebaikan, tapi kenceng dalam melakukan keburukan. Karena ketika badan kuat, syahwat meningkat. Syahwat meningkat, dorongan maksiat kenceng. Tapi kalau puasa, menahan diri dari yang halal, Dari syahwat, badan melemah. Kalau badan lagi lemah kelaparan, boro-boro memikirin yang macam-macam kan. Coba kalau orang lagi lapar bang, pikirannya itu mencuri, membunuh atau zina atau makan kalau lagi kelaparan tuh. makan udah pasti. Ustaz. Makan. Jadi Karena kalau perut kosong kita Nah. nggak ada bisa pikir. makan kan dia kepikirannya makan kan? Iya benar. Ya tapi kalau misalkan badan kenyang, pikirannya makan atau yang lain? Yang lain pasti. Yang lain. Jadi Tidak dengan melakukan hal yang halal, meninggalkan hal yang halal, kayak tadi puasa gitu kan, fisik kita menjadi lemah. Sehingga kalaupun ada dorongan-dorongan untuk yang berbuat sesuatu, ya dorongan yang halal kan, makan halal. Betul. Karena kita lemah. Nah bulan puasa tuh hebat, 14 jam menahan dari yang halal. Yang Yang halal ada jauhin, apalagi yang haram. haram kan. Subhanallah, puasa, makasih Allah dikasih puasa. Sebulan penuh ya Ustaz ya. Alhamdulillah Sebulan kita penuh. Satu hari 14 jam loh, 14 itu yang jam. wajib. Luar biasa. Ditambah kalau perempuan berhijab, selama dia pakai kayak argo tuh kan, kebaikannya Jalan terus ya. jalan Masya terus. Allah. Kerja Baik. juga sama, nafkah kan Luar biasa. wajib. Iya, benar. Luar biasa. Ya, Sobat Rahmani tadi sudah jelaskan Ustadz ya. Wanita yang berhijab itu di bulan suci Ramadan pahalanya ibarat argo, ya argo taksi. Jalan terus pokoknya selama dipakai keluar rumah terutama ya. Jadi Sobat Rahmania yang masih mungkin belum terbiasa ketika di luar rumah menggunakan hijab kecuali di sekolah. Nah, yuk di bulan suci Ramadan ini biasakan menggunakan hijab ya supaya pahala kita terus bertambah. Ya, argonya tuh terus berjalan ya selama kita menggunakan hijab di luar rumah. Nah, yang keenam apa Ustaz tadi Ustaz? Yang terakhir, Yang terakhir. ini kalau yang mubah juga dia udah apa itu dihindari ya, dihindari. Makan cukupnya, yang halal cukupnya lah. Warok lah, hati-hatilah. Nah yang terakhir jebakan setan itu adalah takdimul maftul alal afdol atau alal fadil. Pikir awalawiyatnya dibikin kacau, mengutamakan hal yang nggak penting daripada hal yang Yang penting. penting. Jadi itu emang talbisul iblis, di antara bentuk
talbis iblis itu adalah mengacaukan skala prioritas manusia. Betul, betul, betul. Gimana caranya yang nggak penting dihiasi, pandangannya seolah-olah menjadi bagus, menjadi penting, padahal dia nggak penting. Kayak tadi Betul, betul. banyak tuh hal yang nggak penting, ibadah yang sunnah didahulukan daripada yang wajib. Wajib. Kadang-kadang memang kenapa bisa jadi kayak gitu? Yang sunnah tuh jarang-jarang, kadang-kadang ada momen-momen tertentu sunnah kayak tarawih kan momennya setahun sekali. Iya, betul. Sehingga nggak tiap bulan. Sementara sholat isya setiap malam kita 365 hari itu kan. Jadi udah biasa. Padahal pahala tarawih dengan pahala isya gedean mana? Isya pasti. Isya pastinya dia fardu. Tidak ada hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah senengin daripada pelaksanaan yang fardu. Fardu, ya. Kan kayak gitu. Nih yang sunnah itu dia hanya menempati dua kemungkinan. Yang pertama menjadi tambahan ibadah fardu. Kalau ibadah fardunya udah pas, udah sempurna, jadi tambahan tuh dia. Tapi kalau yang kedua posisi tambelan. Fardunya kosong, Fardunya ada yang kurang ditambah. Tambah Nah, jadi kalau Bang Doni nih aja, Bang, sholat fardu sholat sunnah nih, hal yang sunnah itu menurut Abang apa nih? Kalau Abang bilang itu tambelan, wah Abang ngerasa Berarti ibadahnya ada yang kurang kurang. dong kan kayak gitu. Terus kalau Abang bilang itu tambahan, pede banget Bang. Emang ada wajibnya udah bagus ya. Iya. Ya makanya kita kalau mikir kayak gitu kan kacau tuh. Kita mikirnya kalau ibadah nggak usah gitu deh. Nggak usah sempurna, nggak sempurna terima atau enggak. Mikirnya dikasih ibadah aja udah Alhamdulillah. alhamdulillah banget. Orang dikatakan orang bisa beribadah siapa yang ngasih? Allah. Allah. Kita bisa dikasih sholat baik fardu atau sunnah, belajar agama, belajar ilmu dunia tapi yang bermanfaat. Itu siapa yang ngasih? Allah. Allah. Kebaikan dari Allah. Kebaikan itu berarti amal mulia, amal yang baik kan. Nah mulia itu dalam bahasa Arab karomah. Nah ketika kita bisa melakukan sebuah kebaikan kayak puasa sekarang nih dan lagi podcast ini, insya Allah kan amal baik ya. Insya Allah. Ini sebuah karomah dari Allah Bang. Sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. dari Allah. Karomah kalau banyak lebih dari 3 disebut karomat, kan jamak muannas salim ya. Jadi karomat Indonesia nggak meribet, keramat. Ini hati-hati itu kan Bang Doni ini. Kuburan dong satu. Bang Doni itu orang yang ngeramat ini, karena banyak kebaikannya kan. Itu Masya keramat, Allah. kebaikan yang Allah beri. Nah itu tadi, ketika orang sudah salah aulawiyat, kadang kebaikannya salah. Harusnya di bulan puasa, bulan yang dilipat gandakan ini, kemudian dia bisa memilih mana kebaikan yang Allah lebih senang daripada yang lainnya. Kan amal itu bertingkat-tingkat. Iya. Dan jangan lupakan juga dalam risalah Ahlus Sunnah itu dikatakan masalah melaksanakan ketaatan perlu dijaga atau dipahami perbedaan kita. Enggak semua orang diberikan kemampuan yang sama dalam melaksanakan yang bukan wajib. Yang wajib kita sama. Ya, sama-sama sholat pasti. sama waktu, sama-sama puasa sebulan kan. Tapi Iya. kalau yang sunnah beda-beda. Yang sunnah itu seperti Allah membagikan rezeki. Beda-beda kan? Ada orang nyaman dengan tahajud, tapi dia berat buat sedekah. Ada orang nyaman buat sedekah, tapi dia susah buat belajar. Ada dia nyaman dengan belajar, dia susah zikir. Kan beda-beda. Dan masing-masing orang itu ada kecenderungannya. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan ibadah yang pada akhirnya ibadah itu bikin kita nggak nyaman. Kalau kita nggak nyaman, nggak optimal dalam beribadah kan kayak gitu. Betul. Tetapi jangan menikmati kondisi juga gitu loh. Jika ada ibadah-ibadah yang kita kurasa belum kurang nyaman, kita Tidak tingkatkan. Kan kayak gitu. Ini bukan ditinggalkan ya, Ustaz ya. Malah kita tingkatkan. Seperti Ditingkatkan, itu. tapi jangan menyamakan. Iya, betul. Kita memang dari tanah yang sama, tapi ruh kita beda. Betul. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Sobat Rahmania, tadi sudah disampaikan ya. Ada 6 cara setan memasuki pintu-pintu hati kita. Itu yang pertama melalui keimanan, yang kedua melalui bid'ah, yang ketiga tentang kabail atau dosa-dosa besar, yang keempat tentang dosa-dosa kecil, yang kelima tadi tentang apa sih? Mubahat, halal yang dibolehkan. Oh ya, hal-hal yang dibolehkan. Dan yang keenam terakhir adalah menganggap mementingkan hal-hal yang tidak penting dibanding hal yang lebih penting. Seperti itu. Nah, kalau tadi saya sangat tertarik yang kelima, Ustaz, tentang ada pola makan ya. Jadi dia lebih mementingkan, kita kan ibaratnya sedang berpuasa nih sekarang ya, Ustaz ya. Pasti setiap berbuka puasa atau sahur, terutama buka puasa nih, Ustaz, kita banyak sekali yang punya keinginan, nanti buka puasa kita makan sop buah, kita makan gorengan, kurma dan sebagainya.
Padahal pas buka itu cuma minum teh hangat sama kurma 3 biji aja udah kenyang banget. Betul. Nah, sedangkan banyak sekali nih kita kalangan masyarakat khususnya banyak sekali makan makanan ketika berbuka sehingga menyebabkan kita jadi malas untuk sholat ke masjid. Karena waktu sholat maghrib itu kan sangat dekat. Iya. Ya, ketika sudah azan kita makan baru beberapa udah qomat. Iya. Nah, sehingga kita ada yang aduh, karena ini puasa ngutamain makan dulu sholatnya ntar aja. Ada makanan di depan. Makannya udah di depan ya. soalnya seperti itu. Nah, itu gimana Zat? Apakah ketika ada orang yang mengutamakan makan dulu nih karena lagi puasa kita harus berbuka dulu seperti itu. Sehingga udah selesai sholat dia baru selesai makan baru sholat. Nah, itu gimana Zat? Nah, itu. Pandangan Zat. Baik. Ya, itu kan sebenarnya termasuk dari langkah real setan. Kalau tadi langkah-langkahnya yang 6 hal pokok itu kan ini. Sekarang di antara detail-detail contohnya, gerbang-gerbang kecilnya tadi, di antaranya itu kan banyak nih. Ada pertama itu marah dan syahwat. Jadi terserah syahwat apa aja. Marah dengan mudahnya orang puasa. Orang lapar kan bawanya emosi. Betul. Sampai kalau ada istilah bercandaan kan, kadang-kadang orang kalau lagi lapar itu galak. Kalau kenyang bodoh, dongo gitu kan. Bawaannya selonjoran mulu ya. Iya. Jadi orang itu banyak kan gitu Bang, kalau lapar galak, kalau kenyang agak berkurang kecerdasannya. Makanya kalau ada urusan-urusan sama orang, ajak makan dulu gitu. Ntar malah peler. Kebo aja durut diajak makan dulu kan. Iya benar. Nah, itu kecerdasannya berkurang karena ininya udah ngaruh tuh itunya. Itu syahwat itu ya, marah dan syahwat. Kemudian ada lagi hasad dan rakus, tamak. Nah, ini tamak masuk ke sini nih, yang tadi kayak makanan kenyang, itu tamak tuh jatuhnya tuh takutnya. Tamak ya. Kita sekarang manusia tuh sering lupa kemampuan kita. Kita sering lalai akan kemampuan kita. Seolah-olah kita bisa makan banyak padahal baru diisi beberapa porsi aja tangki kita udah penuh. Kan kayak gitu. Betul. Jadi kan karena tamaknya. Dan itu sekaligus mengajarkan kepada kita ini manusia, keinginan kita jauh melampaui apa yang kita butuhkan. Seringkali keinginan kita jauh melampaui apa yang kita butuhkan. Kan kadang-kadang bagus ya, harus bermimpi besar, tidur dulu ya banyak mimpi. Nah, ini kayak tadi, kita kembali ke makanan itu gambaran kehidupan kita. Kan Allah itu ngasih sesuai kebutuhan. Bahkan Allah memberi jauh daripada yang kita butuhkan. Betul. Jadi Allah kalau ngasih rezeki itu Bang, jauh banget. Kita butuhnya cuma sepiring, Allah ngasih bisa 3 piring. Berarti kan masih sisa 2 piring kan? Nah, kita sama, kemampuan kita makan cuma sepiring, tapi kadang-kadang keinginan kita semuanya bisa makan 3 piring. Yang bikin masalah kadang-kadang 2 piring yang Allah siapkan buat kita ini berbeda dengan 2 piring yang kita inginkan. Sehingga seolah-olah Allah harus nurutin keinginan kita. Mulai itu ketika berdoa disebut ya Allah saya pengen ini. Kadang-kadang bingung nih. Makanya kalau kata Sayyidina Ali itu, kalau kita berdoa dikabulkan sama Allah, bersyukur. Kan kayak gitu. Kalau berdoa enggak dikabulkan sama Allah, bersyukur. Berarti kita sedang memposisikan Tuhan sebagai Tuhan, bukan zat yang kita atur-atur kan kayak gitu. Karena Allah punya yang terbaik gitu. Nah, kembali ke makanan tadi, memang ada hadisnya gitu kan. Sampai sholat aja ketika sudah ada makanan itu sholat dulu. Tapi kan lihat kondisinya. Pertama, sholatnya ini bisa diakhirkan atau enggak, atau makanan ini bisa ditunda atau enggak, kan seperti itu. Ada tiap-tiap kondisi itu berbeda. Di mana kondisinya sholat tidak bisa diakhirkan, kan bisa aja dalam ketika pulang kampung nggak boleh. Ketika lagi jalan-jalan mudik nggak boleh ya. Ketika lagi wisata sholat di mobil, naik mobil, pas adzan mobil masih di jalanan. Begitu udah mepet-mepet isya, kemudian turun baru. Kita mana makan dulu atau sholat dulu kan kayak gitu. Kalau iftar kan bisa buat pakai apa dulu lah gitu, air putih bisa kan. Jadi lihat kondisinya Bang kayak gitu. Usahakan kita memang mengerjakan hal-hal yang lebih diutamakan dulu. Mana yang diutamakan? Itu syahwat perut tuh ya. Karena tamak dan karena pengen tadi, kita nggak sadar kemampuan kita itu melampaui keinginan kita melampaui kebutuhan kita ya. Kemampuan kita. Jadi kalau kita tuh sering lupa keinginan kita jauh melampaui kemampuan kita. Jadi keinginan melampaui kemampuan. Nah, kalau Allah itu ngasih kebutuhan lebih dari yang dibutuhkan. Ya, kurang lebih gitulah. Terbahasanya maklum bukan guru bahasa Indonesia di Bang. Jadi agak-agak susah seperti itu ya. Jadi kalau ketika kita berbuka itu
alangkah baiknya secukupnya saja dulu Ustaz ya. Ketika sudah masuk waktu maghrib, kita utamakan sholat maghrib dulu, baru dilanjutkan makan makanan yang lainnya. Seperti itu Ustaz ya. Iya, kita lihat untuk kondisinya. berbuka ya. Ustaz, tadi udah disampaikan oleh Ustaz ya tentang rezeki juga tadi, ketika kita menginginkan satu kebutuhan ternyata Allah berikan 3 kebutuhan. Nah tentunya Sobat Rahmania juga di rumah, kita doakan mudah-mudahan rezekinya lancar ya Allah, mudahkan, Allah lipat gandakan semuanya. Dan podcast Rahmania juga di sini Ustaz bekerja sama dengan salah satu lembaga dari Yayasan Pendidikan Rahmani, yaitu Amal Takaful Rahmaniyah. Ya Ustaz, di bulan suci Ramadan ini Amal Takaful Rahmaniyah juga menerima serta menyalurkan berupa zakat, infak, ya, dan juga beasiswa yatim dan duafa. Jadi pada Sobat Rahmaniyah yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, bagi yang ingin menyalurkan zakat infaknya, silakan melihat di nomor rekening yang ada di layar. Insya Allah akan tersampaikan dengan baik. Dan adapun program yang sedang berjalan di bulan suci Ramadan ini, yaitu program berbagi tajil setiap harinya. Ya, insya Allah seperti itu. Silakan Sobat Rahmaniyah, kita doakan mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, Allah lipat gandakan rezekinya. Ya, kita kembali lagi Ustaz ke bahasan kita ya tentang hati-hati jebakan syaitan. Masya Allah nih luar biasa, sepertinya bahasannya begitu banyak dan begitu luas Ustaz ya, tentang jebakan-jebakan syaitan ini. Ustaz, kalau kita bahas tadi kan setan itu begitu banyak caranya untuk memasuki hati-hati kita. Ya, tadi udah sampaikan ada 6 salah satu cara setan memasukinya. Dan kita ini bagaimana nih supaya kita terhindarkan dari 6 hal yang tadi Ustaz sampaikan itu. Tafadhol Ustaz. Baik. Kalau langkah-langkah realnya, kalau tadi kan tahapannya ya, dari yang terbesar sampai yang terkecilnya, nggak pernah berhenti dia. Ya emang dia udah terus menerus pokoknya dia paham tugas dia. Pokoknya kalau tidak bisa mendapatkan sepenuhnya, lah itu rokukulu, nggak ditinggalin semuanya. Itu setan pinternya di situ. Iya, betul. Dan nggak ada istilah ditinggalkan, tanggung udah tinggalin aja, nggak ada itu dia. Betul, lanjut tempel terus ya. Tempel terus sudah. Ya, kalau lagi sholat aja Ustaz, itu nyata setan tuh nggak berhenti menggoda Ustaz ya. Iya. Kadang kita lagi fokus sholat, tiba-tiba pikiran kemana Ustaz. Itu termasuk bisikan setan juga Ustaz ya. Was-was ya. Nah, tapi tadi gitu ya. Setan itu kan bulan puasa nih, banyak pertanyaan kan. Katanya idza ja'a Ramadan, kalau puasa Ramadan, kalau bulan Ramadan datang, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu kebaikan itu dibuka. Pintu-pintu surga, pintu kebaikan ya. Wa ghuliqat abwaabul nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidat syaitan, setan dibelenggu, ikat. Ya, sufidat atau di sulsilat atau di rantai gitu. Tapi kok setannya masih ada? Nah, itu dia Ustaz, jadi kan kayak gitu. Jadi pertanyaannya gimana, sebenarnya setan di rantai apa enggak nih kan kayak gitu. Tapi kok terus ada gitu ya. Tapi kok masih ada, iya. Sampai ada orang banyak pertanyaan di internet dan lain-lain kan. Saya tuh kadang-kadang mikir, orang nih ya, sampai terbersit kata dia, kalau setan itu enggak ada, saya santai aja udah katanya. Itu kata dia pikirannya gitu. Iya. Jadi setan itu di rantai betul. Al-Qadiyah itu mengatakan setan benar-benar di rantai. Zatnya setan yang dari jin yang nyeleneh nih, jin yang rese yang sudah diatur, setan itu yang kafir. Kan dikatakan setan itu dalam kamus itu jin yang kafir, yang susah diatur. Ini setan yang parah tuh. Kan jin yang Islam juga. Dia benar-benar di rantai. Tapi dikatakan diikatnya atau di rantainya itu enggak semuanya. Sehingga misalkan di rantai lehernya atau kakinya, dia masih bisa bergerak-gerak dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi karena dia di rantai, ruang geraknya aja yang berkurang. Jadi di bulan puasa itu bukan nggak ada setan sama sekali, setannya pada diem gitu kan. Setan di kerangkeng lah gitu kan. Setannya ada, tapi godaannya yang agak berkurang. Maka memang bulan Ramadan itu bulan kebaikan, karena banyak kebaikannya, keburukannya berkurang. Orang baik sedang dengan hal yang baik. Di bulan Ramadan kebaikan banyak. Maka dikatakan kalau ada orang senang datangnya bulan Ramadan, itu bukan karena bulan Ramadannya doang, tapi karena banyak kebaikan yang bakal datang. Kalau orang senang dengan kebaikan, orang baik senang dengan kebaikan, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Nah, orang buruk nggak suka. Jadi benar-benar setannya dirantai seperti itu. Tapi sebagian ada yang mengatakan sekelompok setan, ada juga setan yang nggak dikerangkeng gitu. Jadi tetap kalau banyak maksiat itu tetap. Nah, yang paling banyak terjadi di masyarakat, jebakan-jebakan setan yang sering terjadi di kita tadi. Yang pertama adalah di sini ada, saya mencatat itu ada 6 ya. Yang pertama mudah marah. Marah ya, bawaannya lapar kan, marah dengan banyak hal alasannya lah. Kemudian syahwat. Tadi syahwat itu kan keinginan.
lebih pada keinginan. Ketika keinginan yang nggak tercapai, marah dia. Jadi keinginan dalam hal apapun, bahkan dalam masalah ilmu, Kang. Dalam masalah harta orang berbuat dolim itu banyak contohnya. Gara-gara punya duit banyak, ya kan? Kemudian dia berbuat dolim banyak nih. Orang memandang orang lain yang Islam, kadang-kadang bukan karena keislamannya. Jadi kalau kita kadang-kadang jadi punya duit banyak, kita butuh bantuan orang lain. Kadang-kadang kita melihat orang lain itu bukan karena teman-teman Islamnya, tapi kadang karena ngerasa dia pesuruh kita atau membantu kita. Kan tuh hati-hati, itu dolim nanti kan, Bang. Ilmu pun sama. Jadi ulama mengatakan, innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Nah kita nih yang banyak berkecimpung di dunia pendidikan kan, hati-hati dengan ilmu kita. Jangan sampai ilmu kita itu menjadikan kita dolim. Ngelihat orang yang lebih murid kita, ngelihat orang yang kelihatannya dari satu sisi spesifikasi ilmu di bawah kita merasa tinggi, itu hati-hati dolim kan. Itu tuh bahaya, itu makanya itu bahaya. Itu syahwat. Kan ada syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat eksistensi diri. Eksistensi pengen eksis kan gitu. Eksis, ya. Itu dikatakan hati-hati 2021 dikatakan kan itu dunia narsis, dunia eksis kan. Jadi hati-hati itu. Keeksistensian kita atau keberadaan kita di sebuah tempat, hati-hati. Apalagi kalau itu bisa menyebabkan kemasyhuran, keterkenalan, yang itu bisa menjadi cobaan, tambahan cobaan hati. Sampai kalau ada waktu silakan dibuka itu kitab Al-Akhfiya Al-Atqiya. Orang-orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Mereka adalah orang yang bertakwa. Itu Al-Akhfiya Al-Atqiya. Ada hadis memang mengatakan innallaha yuhibbul abdit taqi al-khafi. Allah suka kalau orang itu yang takwa kemudian tidak ditampakkan. Sesuatu perlu ditampakkan juga. Itu yang sering terjadi. Jadi syahwat kemasyhuran, syahwat harta, syahwat eksistensi itu hati-hati itu ya. Kemudian juga apalagi tadi itu marah. Karena kita ingin ada eksistensi ini nggak tercapai, jadi marah. Ada kan kayak gitu. Itu hati-hati itu. Anak didominasi seolah-olah anak kayak robot, kalau nggak sesuai kita marahin. Anak kecil dimarah-marahin. Allah aja mengampuni kesalahan anak kecil. Bahkan kalau di mata Allah anak kecil nggak punya salah. Kita yang udah belajar udah gede, anak kita ngomel-ngomelin ya anak Allah, kecil. Iya. Jadi yang kadang-kadang bingung, ini yang pinter kita atau siapa ini? Lah anak kecil tuh nggak punya salah ya nggak? Ya Allah, betul. Anak kecil nggak punya salah dimarahin. Aduh. Yang kedua hasud dan tamak. Kayak tadi. Kadang kita bedakan antara ghibthah dan hasud. Ghibthah ya. Jadi hasud itu adalah menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain dan hilang dari orang tersebut. Tapi kalau menginginkan nikmat seperti fulan dan tetap kenikmatan itu ada di dia, kita pun dapat, itu nggak masalah. Jadi hasud itu adalah sebuah kondisi hati di mana kita diemnya aja capek, apalagi bergeraknya. Jadi hati-hati nih. Ini yang paling capek dalam hidup itu adalah menghilangkan hasud. Teman punya dia yang pusing. Teman jadi dia yang pusing. Nah, itu hati-hati. Yang berikutnya di antara langkah real setan itu kan syabut tu'am, kenyang. Kayak tadi. Karena kalau udah perut kenyang, duit banyak, waktu luang, ngapain lagi? Kan kayak gitu. Kalau orang udah kenyang, lupa gitu seolah-olah. Ini bahaya nih. Yang berikutnya itu ada udah ketiga ya. 3 lagi, al-ajalah, tergesa-gesa, dalam artian bukan dalam melakukan kebaikan. Kalau dalam hal kebaikan, kalimatnya adalah fastabiqu, lomba kalau nyantai ya kalah. Iya. Terus apalagi fastabiqul khairat, kemudian wasari'u ila maghfirah, bersegera. Kalau dalam kebaikan bersegera dianjurkan, Bang. Al-ajalah di sini adalah ketergesa-gesaan selain hal kebaikan. Termasuk tarkut tasabbut fil amr, tidak mengklarifikasi sebuah permasalahan. Ada orang ngomong, ini teman kita, omongannya biasanya benar, dipercaya. Tapi kita langsung mengiyakan juga, itu nggak ini juga kadang. Jadi perlu tasabut, klarifikasi. Itu hati-hati. Ini dari godaan setan tuh seringkali orang nggak mau klarifikasi, nggak mau mencari akar masalah dan sebab sebenarnya, akhirnya langsung menjas. Jadi hakim walaupun dia nggak digaji itu jadi hakimnya gitu kan. Yang kelima ya, itu ta'assub al-madzahib. Ta'assub ini fanatisme golongan. Entah golongannya organisasi agamanya kah, entah partainya kah, entah sukunya kah, apanya itu hati-hati gitu kan. Ta'assub itu fanatisme golongan. Ini menyebabkan kita kadang-kadang buta dengan kelebihan yang ada di kelompok lain.
Jadi hati-hati kita dalam Islam tuh, maka Jangan tadi terlalu fanatis ya Ustaz. jangan terlalu fanatis. Walaupun ada kata-kata kalau kita nggak militan, nanti kita nggak bisa optimal. Militan perlu, tapi jangan fanatis. Iya. Jadi ketika kita punya rasa militan bagus, kita bisa mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Tetapi ketika sudah masuk fanatik, maka itu kebaikan di luar akan tertutup, seolah-olah kita yang paling benar. Paling benar. Jadi ada ukuran-ukurannya. Mana ukuran militansi, mana ukuran fanatisme. Ya militansi harus fanatik. Kalau nggak fanatik, ya nggak militansi kan, nggak militan. Tapi jangan sampai militansi ini menjadi ta'assub buta, fanatisme buta. Ini yang bahaya. Jadi nanti ujung-ujungnya berbeda dalam hal yang dibolehkan, seolah-olah itu adalah berbeda dalam hal yang akidah, sesat neraka. Ini kan kacau ini. Bahaya itu. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting yang sering setan lakukan adalah tahrisul isaah, memprovokasi orang untuk berbuat buruk. Itu tuh banyak banget kadang. Kita lagi anteng diem-diem kan, kadang-kadang datang iklan gambar nggak bener lah, atau iklan judi atau apalah, itu kan sebuah bentuk provokasi juga, Bang. Oh iya, termasuk ya itu Ustaz. Iya, termasuk. Terus kemudian kita lagi duduk, ada orang curhat ya, cerita gini-gini, merasa dizolimi dan lain-lain kan. Sehingga kita pun kadang-kadang jadi terbawa. Kesel kayak kan kayak gitu. Hati-hati yang kayak gini. Itu salah satu langkah nyata setan dalam menggoda manusia, anak keturunan Adam, manusia. Nah, obatnya gimana nih? Obatnya sederhana aja ya. Yang pertama ya, kita harus beriman kepada Allah dengan benar. Nah, iman kepada Allah dengan benar didasari ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi keimanan yang berdasarkan ilmu yang benar nih, Bang. Kemudian yang kedua itu ikhlas. Yang ikhlas itu biasanya lebih mudahnya dalam bicara masalah ikhlas itu adalah tadi mengajarkan atau mengembalikan sesuatu kepada Allah, ilmu hakikat. Kalau sholat kan usolli, saya sholat. Jadi seolah-olah sholat perbuatan saya. Iya. Saya keluarkan zakat saya. Ini fikih nih. Kita nggak bicara yang lain, kita bicara fikih aja, ilmu syariat fikihnya ya. Saya sholat, saya zakat, saya puasa. Ada kata-kata saya semua. Seolah-olah kebaikan itu kita yang melakukan. Kalau kita yang melakukan, akan ngerasa capek dan akan merasa perlu untuk dibalas dan perlu dihargai. Itu capek, itu syariat, fikih. Jadi kadang-kadang kalau belajar fikih doang, itu kita bisa capek, bisa ngerasa pengen dibalas, perlu dihargai. Tapi kalau belajar tasawuf, masalah hati kan tasawuf, hati ini membersihkan hati, tazkiyatun nafas. Sofi, bersih kan? Tazkiyah membersihkan, mensucikan. Kalau bicara masalah tasawuf, itu meniadakan eksistensi diri. Jadi lawannya fikih. Kalau dalam tasawufnya, saya mah sholat juga dikasih kesempatan sama Allah, bisa puasa juga udah kehendak dari Allah. Jadi udah bisa suruh baca Quran juga ada alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah. Dia nggak akan perlu dibalas karena terima kasih. Maka dikatakan man tafaqqa bila tasawufin faqad tafasaqqa. Kalau belajar fikih nggak belajar tasawuf masalah hati, ntar yang ada dia fasik, hatinya bermasalah. Nah, belajar tasawuf nggak belajar fikih kacau ya kan. Nah, ini yang bahaya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang beriman, dilandaskan ilmu, kemudian ikhlas, dan tentunya semua ini bisa didapat dengan mempelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran nggak boleh sendiri, kita butuh ulama. Karena kita butuh ulama, maka kita harus belajar ilmu syar'i dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan punya sanad keturunan, garis ilmu. Karena kalau nggak ada garis ilmu, laulas sanad laqala man syaa masyaa. Kalau nggak ada garis ilmu, sipulan gurunya siapa nggak tahu, maka orang bebas ngomong. Seperti itu. Jadi pertajam, tingkatkan keimanan berdasarkan keilmuan sehingga tidak ada keraguan dalam beriman ini, menjadi yakin. Karena syubhat itu lawannya dengan keyakinan. Kalau sudah yakin, insya Allah kita bisa menahan syahwat dan semuanya bisa didapat dengan cara belajar ilmu syar'i, ilmu syariat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran jazakallah Ustaz ya, luar biasa menjelaskan tadi. Jadi cara menutupnya itu dengan beriman kepada Allah ya secara benar, ya mempunyai ilmu yang benar. Yang kedua ikhlas, dan yang ketiga mempelajari Al-Quran. Tentunya harus didampingi dengan guru. Nah Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz ya. Kalau tadi kan itu cara-cara setan menggoda manusia. Nah, apakah semua manusia itu digoda atau dijebak oleh setan, ataukah ada manusia yang dia ditakuti oleh setan sama sekali tidak digoda gitu Ustaz? Kira-kira apakah ada Ustaz seperti itu? Ya. Kalau dalam sejarah ya,
Itu kan bajunya Umar tuh ya. Oh iya benar satu. Bajunya Umar. Tapi khalifah ya. Besok saya ganti lah. Saya Abu Bakar lah mungkin kan. Abu Bakar ya. Biar lebih kalem dikit. Kalau Umar kan itu episode panjang 31 kalau nggak salah itu ya. Nah, itu buat teman-teman yang ada waktu luang silakan nonton film Umar itu subhanallah. Masyaallah. Dikatakan memang Umar itu adalah salah seorang sahabat yang ditakuti oleh setan. Ditakuti oleh setan bukan berarti setan nggak bisa deketin dia sama sekali loh ya. Iya. Jadi dikatakan ketika itu ada seorang wanita mempermainkan rebana. Ada di sana ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Utsman. Itu dia masih bermain aja rebana. Begitu datang Umar, berhenti dia main rebananya. Jadi dikatakan ya di hadis itu ya sahabat Umar ini setan itu memang takut kepada Umar karena lisannya Umar tuh lisan-lisan yang benar. Dia orangnya berani, belak-belakan terus gitu kan. Setan pintar. Jadi wah kalau nginin Umar takutnya bukan dalam artian takut yang enggak sama sekali menggoda ya. Pasti menggoda karena hadisnya kenapa? Nah, dalam hadis dikatakan manusia kan punya dua bisikan. Bisikan setan dan bisikan malaikat. Sahabat bertanya, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Apakah engkau juga ada bisikan untuk yang setan itu kan? Iya, aku juga, kecuali Allah sudah. Bedanya aku dengan kalian itu, kalau aku tuh memang ada bisikan setan, bisikan malaikat, tapi Allah sudah melindungiku dari bisikan tersebut. Berarti kan Nabi aja tetap dibisikin, tapi Nabi terlindungi seperti itu. Jadi ya pada intinya namanya manusia al-insanu mahal khata' wa nisyan. Kalau manusia tempat salah dan lupa, ya jadi ngeliat orang lain salah, ya tolong diingatkan dan dimaklumi. Kan kayak gitu. Nah, khairul khata' at-tawabu. Sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang taubat. Jadi kalau kita berbuat salah, jangan kita bilang ya namanya juga manusia tempatnya salah, itu jangan. Jadi kata-kata manusia tempatnya salah dan lupa itu buat ngeliat orang lain biar kita memaklumin. Betul. Bukan untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri, at-tawabu, sebaik-baik yang salah adalah yang kembali yang taubat. Berarti juga baik kan, kita kadang-kadang mainnya begitu. Ya maklum lah namanya juga manusia tempatnya salah. Iya, jadi alasan aja. Baik. Oke, baik Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya, pencerahannya tentang hati-hati jebakan syaitan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah lindungi. Amin, sehingga kita dapat maksimal menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di 21 hari lagi Ustaz ya. Sekarang kita 20 hari ya, karena udah 10 hari lagi, udah masuk 10 Ramadan. Mudah-mudahan jebakan-jebakan syaitan yang tadi kita bahas itu kita dapat atasi semuanya sehingga kita dapat memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan baik. Amin Allah. Ustaz, minta closing statementnya Ustaz buat sobat Rahmania di rumah. Silakan. Baik, closing statementnya itu sederhana ya. Karena tadi dengan ilmu kita bisa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena temanya hati-hati dengan jebakan setan dan setan mengincar hati. Jadi hati-hati dengan hati, banyak belajar masalah hati. Terutama pelajaran hati yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sehingga hati kita menjadi selamat dari setan. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Tak terasa 60 menit kurang lebih kita sudah bersama ya di podcast Rahmania. Ngobras berdua, ngobrol santai, bermanfaat dunia akhirat. Amin, Masya Allah. Jangan lupa sobat Rahmania semua untuk like, comment, share, and subscribe di link YouTube Rahmania. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datang hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kesalahan dan kekhilafan datang dari kami mohon maaf. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan bisa berkembali lagi ke sini untuk mencerahkan kita semua. Akhirnya di akhir kegiatan mari sama-sama kita akhiri kegiatan ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa penutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.